Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Salawat beserta salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga peristiwa betapa besarnya peranan seorang ibu. Dalam kali ini khutbah saya berjudul Luangkanlah waktu untuk ibumu. Yang pertama adalah peristiwa saat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah peristiwa besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam yang dibesarkan tanpa perantara seorang ayah. Namun kelahiran Nabi Isa alaihissalam tersebut sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Maryam ayat 27-28 yang artinya, kemudian datanglah ia Maryam bersama bayinya dengan cara digendongnya kepada kaumnya. Lalu kaumnya berkata, sungguh Maryam, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Lalu apa yang dilakukan oleh Maryam? Ia menunjuk kepada Nabi Isa alaihissalam yang pada saat itu masih bayi, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Maryam ayat 30-32 yang artinya, kemudian ia Isa berkata, sesungguhnya aku adalah benar-benar hamba Allah, dan aku diberikannya kitab Injil, dan aku dijadikannya salah seorang rasul, dan ia memberikan aku keberkahan dimanapun aku berada, dan ia memerintahkan kepada aku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan berbakti kepada ibuku, dan ia tidak menjadikan aku seseorang yang sombong lagi celaka. Dari peristiwa luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya berbakti kepada ibu dan salah seorang yang memerintah yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Peristiwa yang kedua adalah saat Nabi Ismail ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya yang pada saat itu masih bayi. Ibunya bernama Siti Hajar di Mekah yang begitu tandus. Dalam situasi haus dan terik, Siti Hajar harus mencari air dari Safa ke Marwah hingga 7 kali berulang-ulang. Dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, maka air zam-zam tersebut muncul di tanah di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam. Yang luar biasa dari peristiwa tersebut adalah seorang ibu yang mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ritual haji yang disebut sa'i. Peristiwa yang ketiga yaitu saat ibu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ilham. Saat Fir'aun sedang merencanakan untuk menghabisi laki-laki di negerinya, maka ibu Nabi Musa alaihissalam merasa khawatir dan takut jika putranya akan dihabisin juga. Namun berkat pertolongan Allah, maka ibu Nabi Musa alaihissalam diberi ilham, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Qasas ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an ardi'i fa iza khifta alaihi fa alqihi fil yaumi wa la takhafi wa la tuhzani inna radduhu ilaika wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya, dan kami ilhamkan Musa kepadamu, maka susuilah ia, dan jika engkau takut maka hanyutkanlah ia di sungai Nil, dan engkau jangan khawatir dan engkau jangan takut, kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan menjadikannya salah seorang nabi. Maka dihanyutkanlah Nabi Musa alaihissalam tersebut di sungai Nil dan ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, maka bayi tersebut dikembalikan kepada ibunya untuk disusui oleh ibunya. Mari kita lihat beberapa sentral peranan ibu dalam Islam hingga ia mendapatkan ilham dari Allah. Seperti dari peristiwa tersebut sangat jelas betapa besarnya peranan seorang ibu terhadap Islam. Ibu sangat mulia kedudukannya, lebih berharga daripada berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu cinta ibu kepada kita tak bertepi.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku qouli astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Dari peristiwa tersebut sangat jelas betapa pentingnya peranan seorang ibu. Dalam peristiwa tersebut jelas 3 peristiwa yang sangat penting terhadap ibu. Salah satu bukti keimanan dan ketakwaan kita adalah dengan cara menghormati ibu. Dan mari kita ingat hadis Rasulullah SAW sebagaimana hadisnya, yaitu An Abi Hurairah qala rajulu ya Rasulullah min ahaqqu bi husnis suhbati qala ummuka summa abuka summa aznaka, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti? Rasulullah menjawab, ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu ayahmu, lalu orang-orang yang terdekat denganmu. Itulah peranan seorang ibu, pentingnya peranan seorang ibu terhadap Islam. Maka luangkanlah waktumu untuk ibumu dan jadikanlah itu menjadi prioritas utama dalam kehidupanmu. Demikianlah khutbah ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.